udah ketahuan, ketangkap basah, masih ngelak sana, ngelak sini, bilang dijebak. Ente ya, bilang dijebak. Yang ngajak ketemu siapa? Dek, lagi di mana? Ada yang mau disampaikan, penting banget. Bisa ketemu nggak? Siapa yang ngajak ketemu? Mana ada yang mau ngejebak yang ngajak ketemu? Kenapa? Kalian bingung ya kalau misalnya dokter bikin huru-hara terus akhirnya penjual-penjual ebol-ebol terkapar ya? Iya, bingung ya? Emang terus bikin huru-hara. Ngingetin kalian kalau Nepos itu bilangnya jutu the doll. Terus dia itu pengusaha ebol-ebol. Ya kan, kalau pengusaha asli nggak mungkin dia nimbun di segala macam masalah, nggak akan mungkin. Gitu. Dia mau pengusaha ebol-ebol, duitnya jutu the doll dari itu. Jalan, udah tunggu aja, persekusi jalan kok, nanti bakalan banyak kejutan ke depannya. Jadi nggak mau ngomong karena ini kan adu strategi guys, adu strategi. Kalian tahu kan duitnya nggak besar ya? Tahu kan? Jadi kita sama-sama tahu aja. Jadi ya udahlah, mereka punya strategi, Dokter juga punya strategi. Gitu. Ya. Oke, jadi kan dokter ini kan duta lapor ya, bukan duta nimbrung, bukan duta klarifikasi, bukan duta flexing, bukan duta stiker. Dokter adalah duta lapor. Yeay, duta lapor gitu, bangga. Kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara hukum ya, termasuk FS Dokter laporin ya, Nepos Dokter laporin. Kenapa? Karena Dokter adalah duta lapor ya kan. Jadi bangga duta lapor, beda sama Nepos, duta nimbrung, ya kan? Kalau si bagian itu apa ya, duta apa ya? Duta abu-abu. Flexing. Ya, ini aja atau flexing kan sudah sama begeng. Kalau abu-abu kan duta, kalau si itu kan duta stiker. Sebutannya kita punya sendiri-sendiri. Oh, kalau si ular duta playing victim, kan? Dia yang nyebarin nomornya Doktif, dia yang ngelaporin Doktif. Lucu deh kamu ular, Doktif tanya laporan kamu yang ngelaporin Doktif soal yang ngasih nomor kamu gimana kelanjutannya? Kok nggak ada kelanjutannya? Pendes, tanyain bos kamu tuh. Sekali lagi ku ingatkan Mbak yang jadi saksi untuk minggu ini ya, minggu ini hari Kamis ya. Kamu lihat tuh anak durhaka, tantrum kan? Dia butuh kamu. Kamu tuh mau diperalat sayang, untuk mensukseskan Markus dia gitu. Udah, aku bilang udah. Yang dirimu pikirin adalah usahamu sekarang, usahamu. Terlepas kemarin kamu yang gimana problem mengenai produk kamu, selama kamu udah membenahi, nggak masalah. Dan jangan rese gitu, intinya jangan rese. Lihat sekarang dia tantrum sendiri kan. Kalau feeling aku sih dia dibeong sama abu-abu ya. Udah, kamu udah tenang, udah aman. Terlepas dia bilang jangan takut gitu, jangan mau diperalat. Katanya dilanjutkan persidangan kasus pemerasan 4M ini, saksi yang bakal dihadirkan itu adalah ownernya D ya. Dan ternyatanya lagi owner D ini udah 2 kali mangkir dari persidangan. Berarti ini panggilan ketiga untuk owner D datang ke persidangan. Jujur ya guys, aku tuh berharap banget owner D ini tuh datang ke persidangan untuk memberikan kesaksiannya. Kenapa? Kesaksian itu akan memperkuat laporan dari si DRG. Dan kalau dipikir-pikir ya guys, berkat DRG ini nge-up kasus pemerasan 4M ini itu banyak menguntungkan para brand owner skincare loh. Kenapa? Kalau coba deh dipikir, kalau misalnya kasus ini nggak di-up, pasti lebih banyak lagi para brand owner skincare itu yang diperas. Jadi buat owner D, jangan biarkan si DRG ini bertarung sendiri, sementara kamu juga ikut menikmati hasil dari pertarungan si DRG. Gimana ya, miris. Miris lah saya mau komentar apa, karena kan saya pikir kan yang memiskin-miskinkan orang itu saldonya minimal ya 30 miliar gitu ya. Kalau terkuatnya cuma 300 juta ya sebetulnya sah-sah aja, apa-apa, mungkin memang kemampuannya segitu, kemampuan dan punyanya memang segitu, tetapi lain kali jangan suka memiskin-miskinkan orang, karena apa, Allah nih sudah membuka di bagaimana dibuka di depan majelis yang mulia, disaksikan oleh kalian semua, terdakwa yang selalu memiskin-miskinkan orang ini ternyata saldonya banyak ya, yang ketawa banyak loh 300. Kalau untuk orang yang punya 300 ribu ya 300 juta ya banyak, tetapi untuk orang yang punya 30 miliar ya kecil ya. Ya nggak tuh. Dan ini juga yang terbongkar cuma di masa lalu, tapi rumah juga itu seperti apa kan?
Gak masalah sebetulnya, semua orang juga pasti, jangankan terdakwa ya, yang kita tahu lah. Saya aja, teman-teman saya aja nggak masalah kok KPR mah. Punya hutang itu tidak masalah, cuman yang masalah itu bagaimana kemampuan kita membayar, gitu kan. Kalau misalnya oh iya dia punya kemampuan karena di-approve sama bank, ya bagus gitu ya, cuman berpikir. Di persidangan Nikita Mirjani selanjutnya, semoga Deviena owner skincare akan menjadi saksi dan menghadiri persidangan tersebut, sehingga akan memberatkan si terdakwa dengan dugaan pemerasan. Dan saya sebagai warga negara Indonesia yang pro dengan kebenaran dan tidak membenarkan pembulian ataupun pemerasan, saya sangat meminta mohon untuk bisa hadir. Guys, aku punya satu video yang cukup menarik. Dan video ini kalian bisa mengenal ayah. CNN ini sudah mendapat surat peringatan. MM salah apa ya? Dan aku menemukan satu nama, bernama HS. HS ini kalian kenal gak siapa? Sebelum kita jawab, kita perhatikan ya video yang diunggah langsung oleh CNN. Heni Segara gendut, mafia skincare yang menakutkan di Indonesia ini sudah mengirimkan somasi ke rumah gue. Somasinya dari tanggal sini 22 Oktober. Sekarang tanggal berapa? 7. Katanya 2 kali 24 jam secara berturut-turut kepada klien. Sejak tanggal surat somasi ini dikirimkan, apabila saudari tidak beretikat baik atau tidak mengindahkan teguran somasi ini, maka dengan terpaksa kami akan melakukan upaya hukum dengan membuat laporan polisi di Badan Reserse Kriminal Barreskrim. Sekarang udah lebih dari 2 minggu. Iya, lebih dari 2 minggu nggak ada tuh gue dilapor-laporin. Nggak penting loh. Nah, takut-takutnya gue malu nih gue robek gitu. Oke, tadi MM menyebutkan bahwa HS ini seorang mafia skincare dan dia memberikan surat peringatan kepada MM. Wow, menarik ya. Siapa sih HS ini dan apa hubungannya dengan MM? Dan kenapa juga MM berbicara seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan apa hubungannya HS dengan ini? CNN Reza ini Gladys dan kasus skincare? ngamuk-ngamuk, takut ya, ketakutan ini. Beberapa fakta baru guys, Doktip sudah mulai bukan bisnis ebol-ebol. Lucu ini kalau Doktip sudah bikin para geng nipos ketar-ketir sehingga terjadilah ebol-ebol katanya. Lucu. Kita tetap harus semangat dukung Doktip dengan Kak Niki ya guys. Biar apa? Biar mereka segera bebas. Kenapa apa? Kasihan dia jadi korban demi keuntungan pribadi semata. Kita harus tuntaskan kasus ini sampai selesai. See you.